Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mesita Sani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang hipotesis penelitian. Yang pertama, pengertian hipotesis. Berdasarkan kutipan pendapat Profesor Dr. Sutrisno Hadi MA tentang pemecahan masalah, peneliti seringkali tidak dapat memecahkan permasalahannya hanya dengan sekali jalan. Permasalahan itu akan diselesaikan segi demi segi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk tiap-tiap segi dan mencari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Jawaban terhadap permasalahan ini dibedakan atas dua hal sesuai dengan taraf pencapaiannya, yaitu 1. Jawaban permasalahan yang berupa kebenaran pada taraf teoretik dicapai melalui membaca. Yang kedua, jawaban permasalahan yang berupa kebenaran pada taraf praktik dicapai setelah penelitian selesai, yaitu setelah pengolahan terhadap data. Sehubungan dengan pembatasan pengertian tersebut, maka hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan arti katanya, hipotesis berasal dari dua penggalang kata, yaitu hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara penulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan, peneliti dapat bersikap dua hal. Yang pertama, menerima keputusan seperti apa adanya seandainya hipotesisnya tidak terbukti pada akhir penelitian. Yang kedua, mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian berlangsung. Dan selanjutnya, macam-macam hipotesis. Yang pertama, berdasarkan hubungan antara variabel-variabel dari kategori rumusannya. Terbagi atas dua, yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan hubungan interaksi atau pengaruh antara dua variabel. Sedangkan hipotesis alternatif, hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh, hubungan, atau perbedaan dengan variabel lainnya. Yang kedua, berdasarkan hubungan tingkat eksplanasi yang akan diuji, terbagi atas tiga. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan hipotesis yang memiliki variabel mandiri, artinya tidak terdapat hubungan atau perbandingan. Dalam hipotesis deskriptif dikenal dengan uji satu pihak, one tail, dan dua pihak, two tail. Sedangkan hipotesis komparatif, hipotesis ini menunjukkan dugaan nilai dalam satu atau lebih variabel pada sampel yang berbeda. Hipotesis asosiatif, hipotesis ini menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, berdasarkan keluasan variabel yang diuji. Terbagi dua, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor adalah hipotesis ini mencakup seluruh variabel yang saling berkaitan, hubungan yang kompleks. Yang kedua, hipotesis minor. Hipotesis minor adalah hipotesis yang berupa bagian-bagian atau perincian dari hipotesis mayor yang menyatakan hubungan keseragaman. Selanjutnya kita masuk kepada merumuskan hipotesis. Merumuskan suatu hipotesis memerlukan kemampuan si peneliti dalam mengkaitkan masalah-masalah dalam variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu hubungan tersendiri. Merumuskan hipotesis bukanlah hal yang mudah. Sekurang-kurangnya ada 3 penyebab kesukaran dalam memformulasikan hipotesis, yaitu tidak adanya kerangka teori atau pengetahuan tentang kerangka teori yang terang, kurangnya kemampuan untuk menggunakan kerangka teori yang sudah ada, gagal perkenalan dengan teknik-teknik penelitian,
yang ada untuk dapat merangkai kata-kata dalam membuat hipotesis secara besar. Sebagai kesimpulan, maka beberapa petunjuk dalam merumuskan hipotesis yaitu: yang pertama, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Yang kedua, hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga, hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Yang keempat, hipotesis hendaknya dapat diuji. Yang kelima, hipotesis sebaiknya mempunyai kerangka teori. Selanjutnya, kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut ini langkah-langkah pengujian dari hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: hipotesis nol atau nihil, dan hipotesis alternatif atau tandingan. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A, tabel distribusinya, nilai kritis dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya. Keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Yang kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis, yaitu penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kesalahan dalam testing hipotesis. Sugiono 2008 menyatakan bahwa dalam menaksir populasi berdasarkan data sampel kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu: yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol atau HO yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan A. Kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan B. Hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis dapat dilihat pada tabel. Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan menerima hipotesis nol yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Kedua, keputusan menerima hipotesis nol yang salah berarti terjadi kesalahan tipe 2. Yang ketiga, keputusan menolak hipotesis nol yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Yang keempat, keputusan menolak hipotesis nol yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.